warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'da, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa minhu fahuwa raddun. Al-hadis au kama qala. Hadratal muhtaram wal muhtaramin, para nenek mama, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, aparatur negara, sipil ataupun ABRI, tokoh RW, RT yang berbahagia, dan ketua pemuda yang kami banggakan dan yang kami muliakan, segenap jajaran pengurus Masjid Nurul Ihsan yang berbahagia, dan segenap panitia pondok pesantren Nurul Ihsan yang dirahmati Allah. Tiada ucapan yang sangat hikmah dan penuh berkah di bulan yang penuh ampunan ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Bila manusia ditimpakan nikmat oleh Allah, maka senantiasa manusia dibiasakan untuk mengucapkan syukur alhamdulillah. Bila ditimpakan musibah, kita ucapkan innalillah. Bila kita merasa berbuat dosa, kita ucapkan astagfirullah. Bila kita melakukan ibadah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan bila kita mendapatkan satu keajaiban, secara manusiawi tak sanggup rasanya puasa, secara fisik tak sanggup terawih, tapi karena ada keajaiban Allah, kuat puasa, terawih mampu. Ini kita ucapkan subhanallah. Tapi bila sesudah terawih suami kita mendapat istri baru, alhamdulillah. Itu hadirin, itu nikmat atau musibah? Musibah campur nikmat. Kawan tertolong, ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kebaikan. Daripada nyoba buat dosa, rancak kita tolong dapat pahala. Alhamdulillah, itulah hadirin, di bulan Ramadan ini kita bersama-sama, itu keajaiban. Secara manusiawi, secara medis, tidak sanggup puasa karena dia mengandung penyakit ini. Secara medis, fisik tidak mampu, tapi alhamdulillah berkat Ramadan bisa mampu. Ini termasuk keajaiban subhanallah. Kedua kalinya aku angkat kedua tangan yang berisikan salawat dan salam
yang senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Rasul ada manusia yang sa'idun fid dunya wa syakiyun fil akhirat. Ada umat Nabi Muhammad beruntung di dunia, celaka di akhirat. Ada kehidupan penuh kemewahan di dunia tapi lupa akan perintah Allah. Ini menjadikan manusia beruntung di dunia, celaka di akhirat. Ada juga umat Muhammad syakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kehidupan penuh kesengsaraan, secara mata manusia hidupnya sengsara, tapi bahagia di akhirat. Dialah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, ada umat Muhammad sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, beruntung di akhirat. Ini yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Yang paling celaka syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Sudah untung, sudah celaka di dunia, sengsara di akhirat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan ini, mari kita untuk menginginkan sa'idun fid dunya, beruntung di dunia, bahagia di akhirat. Itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Jadi hidup itu bisa kita raih, bahagia dunia, bahagia akhirat, kita butuh pengorbanan. Bagaimana supaya kita hidup bahagia dunia, bahagia di akhirat? Pertama, jalankan ibadah, jalankan aktivitas dengan ilmunya. Ini, jalankan ibadah, jalankan aktivitas dengan ilmunya. Insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Ini. Kadang banyak orang ibadah seenaknya sendiri. Ibadah kita jalankan dengan ilmunya. A'udzu, kalau kita baca a'udzu, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau dibaca a'udzu, ini a'udzu pakai dal, itu artinya aku mohon kembalikan kepada Allah godaan setan yang terkutuk. Maka banyak orang bertanya ketika sebelum sholat, sesuatu yang lupa tidak bisa kita ingat. Ketika selesai takbir dalam sholat baru ingat. Berarti kita belum bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini, mari kita harus pengorbanan. Harus butuh belajar a'udzu. Kalau dibaca a'udzu pakai zal, itu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau dibaca a'udzu, ini artinya aku mohon kembalikan kepada Allah godaan setan yang terkutuk. Berarti ibadah bukan merendahkan diri di hadapan Allah, bahkan ibadah menjadi perlawanan kepada Allah. Ya Allah, kembalikan balik setan petang tu. Begini, mari di bulan Ramadan ini banyak orang sibuk dengan tadarus Al-Quran. Banyak orang manusia berbondong-bondong baca Al-Quran, tapi dia tidak mengerti akan ilmu dari membaca Al-Quran. Bismillah, kalau kita baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau dibaca bismillah pakai shin gadang, itu artinya dengan mencaci maki Allah. Kalau kita mencaci maki Allah, inna ma'aqalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Kalau kamu mencaci maki aku, kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah akan membalas lebih mencaci maki kepada kita, dan kita selalu hidup dalam kegelapan. Punya harta bingung, punya jabatan stres, punya keluarga resah, tak punya anak kacau. Ini kalau Allah sudah menghina kita. Mari saudara-saudara kita hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Mari kita belajar, bertekad bulat. Kalau kita ingin kehidupan kita betul-betul sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat, butuh pengorbanan, berkorban kita untuk belajar ibadah dengan ilmunya. Ada juga orang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau alamin pakai alif, itu artinya segala puji bagi Allah rabbil alamin, Tuhan penguasa segala musibah. Walahum adzabun alim. Alim itu artinya siksaan yang pedih. Yang benar adalah alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain itu bukan alif. Kalau dibaca alif, segala puji bagi Allah rabbil alamin, Tuhan penguasa segala musibah, segala siksaan. Maka wajar kita habis sholat tersiksa. Bukan tenang, bukan bahagia. Bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan ibadahnya yang tidak benar, tapi ilmu kita yang tidak ada. Ini hadirin, banyak sekarang masih baca alhamdulillahirabbil alamin, alamin, bukan alamin, alamin. Harus butuh pengorbanan. Belajar, jangan tidak usah malu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Dan mari kita belajar. Ini kalau kita ingin mencapai kehidupan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat nantinya. Jalankan dengan ilmunya ibadah, jalankan aktivitas kehidupan dengan ilmunya. Semua pakai ilmu. Wa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita mengharapkan dunia berkah, maka jalani dengan ilmunya. Wa ma aradal akhirah. Bila kita mengharapkan akhirat sejahtera, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib kita mempunyai ilmu. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita jalankan ibadah, jalankan aktivitas dengan ilmunya, baru yang kedua at-tanwin, menintrospeksi diri. Introspeksi diri dulu. Selesai solat, kita zikir subhanallah, subhanallah. Itu hakikatnya menintrospeksi diri. Subhanallah itu dibaca 33. Hakikatnya apa? Maha suci engkau ya Allah, sucikan akal kami. Maha suci ya Allah, sucikan hati kami. Maha suci engkau ya Allah, sucikan nafsu kami. Karena 3 komponen ini bisa merusak manusia. Itu maksudnya, maka dibaca 33 berulang-ulang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sucikan akal, sucikan hati, sucikan nafsu. Kadang ada orang baca entah terlalu cepat, apakah memang itu tradisi. Subhanallah, banalah, 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 banalah. Apa banalah itu? Cepat benar. Ini. Kayak ngitung pitih aja pasti sase. Mari kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita makrifatkan apa sih? Kok harus kita baca subhanallah? Itu makrifatnya sucikan akal, sucikan hati, sucikan nafsu. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang bisa menyucikan diri, terutama akal, hati dan nafsu. Introspeksi. Alhamdulillah kita baca 33.
Maksudnya apa ma'rifatnya itu? Syukur kami kepadamu ya Allah, akal kami masih normal, hati kami masih tentram, nafsu kami masih terkendali. Itu maksudnya la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, mana bukti syukur adalah kalau putihnya kapas bisa kita lihat, putihnya hati berkeadaan. Kalau memang kamu syukur, kemana syukurmu? Akal kita masih normal, hati masih tentram, nafsu masih terkendali. Ini makna daripada syukur. Dan Allahu Akbar dan seterusnya itu introspeksi, itu hakikat daripada jalankan ibadah dengan ilmunya, jalankan aktivitas kehidupan dengan ilmunya, lalu introspeksi mana yang kurang dan mana yang perlu ditambah. Maka di dalam solat ada bacaan duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah maka dibaca duduk di antara dua sujud. Itulah dudukkan dalam kehidupan kau. Rabbighfirli, kok kita bijak dosa, mintalah ampun. Warhamni, mintalah kasih sayang Allah. Karena kita manusia kok diciptakan oleh Allah dalam keadaan serba salah. Hulikal insan halu'a, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan serba salah. Idza masyahul khairu, ketika ditimpakan kebaikan, badan sehat, rezeki lancar, ekonomi stabil, manusia cuma bisa menentang Allah. Jika manusia bila badan sehat, ekonomi normal, stabil, semuanya manua, dia menentang perintah Allah. Dimintain zakat, petanglah zakat ambo. Dimintain sumbangan, kemarin sudah nyumbang saya. Manua. Tapi wa idza masyahu syarru, apabila ditimpakan oleh Allah, manusia ini sulit, sakit, terlentang di rumah sakit baru mengecek, ya Allah, iko bulan puasa, di teraga ambo pengen terawih ya Allah. Apa tu patang sehat ba? Waktu sakit baru leh. Duh ya Allah ya Tuhan, cegahlah penyakit ambo ke terawih. Kecek malaikat patang wang ba? Patang leh dak sakit, dak ada terawih dak. Kini sakit baru mengeluh. Itu manusia. Maka itu penting kita warhamni, minta kasih sayang Allah. Tak ada manusia yang hidup kok tak serba salah. Semuanya cuma pandai berminyak air saja. Kalau masalah punya masalah bapak-bapak kok. Masalah tak ada. Yang sinkron tu tak ada, suami istri yang sinkron tu tak ada. Ya cuma baalet dek lah bini awak terpaksa juga lah. Itu. Nang kecek bininya, deh, udah awak kok baalai. Anak kok diminta cerai, anak lah 5 loh. Saya kan makan bego. Lanjutkan saya lah di mobil lah tiba saya lah. Kok kemati capek. Begitu. Hulikal insan halu'ah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan serba salah. Dia lagi panas, angin, hujan, banjir. Tak punya anak bingung, punya anak mada, ancak waang nan hilang daripada sendok hilang. Tak punya bini stres, punya laki bingung. Ya, itu hadirin. Mudah-mudahan perlu kita introspeksi dalam kehidupan ini agar hidup kita betul-betul sa'idun fid dunya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang ketiga adalah an-nida, doa. Itu kunci daripada hidup bahagia. Sudah kita jalankan ibadah jo ilmunya, kita buka usaha, kita introspeksi mana yang kurang, mana yang patut ditambah. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, Engkau yang maha tahu akan dosa kami, ya Allah, ampunkanlah. Engkau yang maha tahu ya Allah akan kekurangan kami dan aib kami, penuhilah dan tutupilah. Engkau yang maha tahu ya Allah
akan hajat dan kebutuhan kami, kabulkanlah. Itu doa kita. Dan bentuk tersasak kucing tahu, dari dapur lari kencang ke muka, tiba-tiba muka ngelamun. Awak kan gitu, selesai assalamualaikum, buruk, tiba-tiba duduk di luar. Mengapa? Tidak ada tuh. Hancakkan doa sebentar. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha tahu akan dosa kami. Begitu. Mukhul ad-doa, mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Ini yang ketiga, konsep untuk menjadi hidup yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang keempat, wa musnadin, sandarkan segala ibadah, sandarkan segala usaha kepada Allah. Tak usah kita pikir-pikir, lah kita jalani jo ilmu, lah kita introspeksi, lah tutup jo doa, sudah itu serahkan ke Allah. Tak boleh kita yang menilai. Ikonan banyak sasek kok, diolah lagi, serahkan saja. Kan sudah introspeksi tadi, lah jalin jo ilmunya, introspeksi. Setelah itu kita tutup jo doa. Allah yang maha tahu akan dosa, Allah yang maha tahu itu aib, Allah yang maha tahu akan itu kurang, Allah yang maha tahu akan kebutuhan. Sudah serahkan. Yang keempat, sandarkan kepada Allah. Tak usah kita yang menilai. Akhirnya ada penilaian ibadah nantinya. Iko yang menjadi pecakak antara satu dan muslim. Apa kok apa alirannya kok? Bah itu tadi takbirnya bentuk iko. Allah awak tersangkut-sangkut dah doa awak. Ada lo takbir bentuk iko. Ada tak usah dipikirkan itu. Terserahnya. Yang penting lain namu sholat di sekolah itu. Daripada sholat di pasir jambak lo kan. Di pasir jambak banyak seperti itu. Sholat sama berangkat ke berangkat terawih sama berangkat. Tapi pulang setengah sampai. Jamaah nyampe orang main kuah. Itu hadirin. Itu yang sering sekarang ini, sandarkan kepada Allah. Sudah buka toko, berdoa, introspeksi, berapa hasil, berapa untung, sandarkan ke Allah. Supaya kita tidak mengupek ke Allah. Banyak ibadah tapi mengupat percuma. Wala tay'asu min rauhillah fa innal ya'sa humul kafirun. Wahai umat Islam, jangan sekali-kali kamu mengupek ke Allah akan rahmat Allah. Karena sifat mengupat itu adalah termasuk sifat orang-orang kafir. Solat dikerjakan, kafir dibuat juo, obek diminum, pantangan lalu juo. Maka tidak akan pernah khusyuk kita. Sudah serahkan ke Allah. Mau solatnya kayak apa begini takbirnya silahkan. Mau seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, atau Allah, kan ada Allah seperti itu. Silahkan. Karena yang menilai Allah, dah awak. Barangkali seperti itu keyakinannya. Begitu saja. Tidak usah kita salahkan. Barangkali seperti itu keyakinannya. Yang terpenting jalankan dengan ilmunya, introspeksi, doa, sandarkan kepada Allah. Dan yang terakhir, wa ahlun, memperbanyak hubungan silaturahmi sesama kita. Itulah kalau kita ingin hidup bahagia. Hubungan silaturahmi kita jaga. Perajin ibadah ke Allah, menengok sampai di mana dia baiknya hubungan kepada Allah, sampai di mana pula baiknya hubungan dia antar manusia. Itu hadirin, ya. Gimana kita menengok orang kok ibadahnya berkualitas, tengok pergaulan dalam sehari-hari. Lai kato-katonya kok menyenangkan orang, pandangannya positif, pendengarannya indah, itulah orang-orang yang akan hidup bahagia. Memang manusia Allah tegaskan dalam Al-Quran, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sering kita berdoa seperti itu, ya Allah jangan kau pikulkan beban yang tidak kami sanggup memikulnya. Kata Allah apa? Wa'fu anna
Mintalah maaf sesama kita. Dari rumah berangkat tadi, dari rumah berangkat terawih ke sini, asam lambung normal. Tiba di masjid, salam ke kanan, kironyo yang duduk di posisi kanan mantan awak atau musuh awak. Assalamualaikum. Bih, enyo. Langsung asam lambung naik. Dari rumah jantung normal, salam ke kida, assalam. Aduh. Pembayan kironyo. Pembayan nanda elok, kemari jo kelera ko. Langsung jantung ko. Wa'fu anna. Boleh kita berdoa, Allah tidak akan memikulkan beban yang berat kepada hambanya selagi hambanya wa'fu anna bisa memaafkan sesamanya. Maaf kau banyak, ada 3. Ada orang kau sanggup memaafkan tapi belum tentu sanggup berjabat tangan, betul tidak? Kadang contohnya mantan selingkuhan. Lah yang memaafkan lai ambo WA. Mohon maaf lahir batin orang ke puasa. Iya bang. Wih, di balai juwo masih cinta SMA dulu. Iko kalau bersobok jauh orang rumah kok carai gini kok. Itu hadirin. Orang bisa memaafkan tapi belum tentu manusia bisa berjabat tangan. Belum tentu. Ada juga orang bisa memaafkan, bisa berjabat tangan, tapi masih belum bisa menghilangkan dendam. Betul? Ayo dah kemintuo dah. Orang kini rayo dah. Lain namu payambo. Salaman lah dah. Iyo kesalaman, tapi nan dendam petang dak namu juo. Awak dikecen menantu dak segeh kece. Itu lun terima ambo masih. Kan itu. Kalau salaman bisa ke bintuo, ke adik ipar bisa, tapi nan kato-kato patang alun bisa mau hilangkan. Itu sayang, kok dapat buang ya. Salama berjabat tangan, maafkan, jabat tangan dan hilangkan dendam. Insya Allah tidak ada beban dalam hidup. Setelah itu waghfir lana, mintalah ampun kepada Allah. Warhamna, mintalah kasih sayang Allah. Fa insyaallah kita akan hidup tidak pernah ada beban, tidak ada rasa ada beban nan barek, tidak akan Allah berikan beban yang sulit kalau kita bisa wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Insyaallah hidup kita penuh dengan pertolongan. Sekian ceramah pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.